Pemirsa, Gegara tidak diberikan uang senilai 50 miliar rupiah untuk modal bertarung di pilkada. Seorang suami tega membunuh istrinya. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore. Sungguh tega, hanya karena tidak didukung maju sebagai bupati dan kerap diminta untuk dipinjamkan uang, nyawa pun melayang. Itulah yang dialami TR, seorang wanita yang ditemukan tewas terbakar di dalam rumah di kawasan perumahan Muka Kuning Indah, Kelurahan Puliang, Batu Aji, Kota Batam. Ironis, korban dibunuh dan dibakar oleh suaminya sendiri. Kejadian berawal saat warga menemukan seorang wanita tewas dengan kondisi terbakar di dalam rumahnya. Mendapati laporan warga, polisi dari Polresta Barelang mendatangi TKP dan menemukan 7 buah tabung gas 3 kg yang mengelilingi tubuh korban, serta 8 botol yang diduga berisi BBM jenis Pertalite juga ditemukan hangus terbakar di sekitar tubuh korban. Korban TR diketahui merupakan dosen sekaligus mantan direktur RSUD Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Polisi lantas menyelidiki kasus ini dan menduga suami siri korbanlah pelaku di balik tewasnya TR. Setelah membunuh korban, pelaku kemudian melarikan diri ke Jakarta. Ia juga sempat berpindah ke Pekanbaru dan hendak menuju Medan. Namun, sebelum menuju ke Medan, pelaku berhasil diringkus polisi. Polisi mengungkapkan fakta motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Pelaku ternyata ingin menguasai harta korban lantaran tidak diberi uang 50 miliar rupiah untuk modal bertarung di Pilkada Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tersangka ini mau menjadi bupati Tapanuli Selatan. Selain mau mendapat pendukungan daripada istrinya yang untuk menjagokan untuk mencalonkan diri menjadi bupati Tapanuli Selatan, tapi istri tidak memberikan dukungan atau tidak menyetujui. Yang kedua yaitu untuk menguasai harta korban berupa sertifikat, handphone, termasuk uang dan mobil . Menurut pengakuan pelaku, korban sempat menjanjikan uang untuk dirinya bertarung memperebutkan kursi Bupati Tapanuli Selatan. Namun uang itu tak kunjung diberikan istri sirinya meski korban terus memintanya. Tak hanya mengamankan suami siri korban, polisi masih memburu pelaku lain yang turut membantu melancarkan aksi pelaku membunuh korban yang tak lain istri sirih lainnya dari pelaku. Perannya adalah dia membantu daripada pelaku untuk menggotong, membawa si korban dari ruang tamu menuju ke kamar korban. Nah, disitulah perannya keterlibatan si istri sirihnya si pelaku. Kepada polisi, pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka ini mengaku spontan melakukan pembunuhan. Namun berdasarkan analisa penyidik, ada niat dan ada perencanaan di dalam pembunuhan, di mana di TKP terdapat tabung gas, BBM Pertalite dan kain
yang disusun untuk membakar korban. Tersangka pun terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Kesal tak diberi uang hingga menghilangkan nyawa juga terjadi di Tangerang, Banten. Seorang pria berinisial WD di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang, tega menghabisi RM, temannya sendiri. Tak puas membunuh, WD kemudian membakar jasad korban dan dibuang ke pinggir empang. Kasat Reskrim Polresta Tangerang mengatakan, kejadian berawal saat pelaku hendak meminjam uang sebesar Rp500.000 kepada korban, namun tidak diberikan. Pelaku kemudian merasa sakit hati dan kesal kepada korban karena korban yang bekerja sebagai penata rias pengantin ini tidak meminjamkan sejumlah uang kepada pelaku. Ironisnya, untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan, pelaku kemudian membakar jasad korban dan membuangnya ke empang. Motif yang diduga daripada tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun tidak dikabulkan atau tidak dipenuhi oleh saudara almarhum. Dalam proses penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia, ada proses perkelahian. Kemudian tersangka menggunakan sarana kayu dan batu yang ada di lokasi kejadian. Kemudian setelah kondisinya lemah dan meninggal dunia, untuk menghilangkan daripada barang bukti, tersangka membakar daripada almarhum. Kemudian untuk luka bakarnya pun sudah di atas 90%. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, WD resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap RM. Tak hanya itu, fakta lain dalam kasus ini juga terungkap bahwa terdapat hubungan yang tidak lazim antara korban dan tersangka. Polisi mengamankan barang bukti berupa pisau cutter, batu, dan sisa pembakaran. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Aparatur desa seharusnya menjadi contoh baik dan teladan bagi masyarakat. Namun tidak dengan 2 orang yang merupakan aparatur desa di Kabupaten Lampung Barat, Lampung ini. Diduga salah paham, 2 orang aparatur desa Bahwai, Kecamatan Balik Bukit, terlibat perkelahian dengan senjata tajam hingga saling bacok. Akibat perkelahian ini, keduanya mengalami luka parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Kejadian berawal ketika Badri mendatangi gubuk Ikhwan di desa setempat. Setelah berbincang-bincang, terjadilah perkelahian antara keduanya. Badri kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian. Saat pergi meninggalkan lokasi itulah, ia kemudian meminta tolong kepada salah seorang warga setempat untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Sementara Ikhwan dijemput oleh anaknya sendiri dan dibawa menuju rumah sakit setelah mendapat informasi dari istri Ikhwan. Bahwa memang kepala desa ini yang mendatangi salah satu warganya yang inisialnya W yang berada di dalam kebun. Terjadi obrolan secara singkat dan kemudian mungkin pada saat obrolan itu ada yang merasa tersinggung, sehingga terjadilah penganiayaan. Saudara Iwan melakukan penganiayaan terhadap kepala desa dan kemudian dibalas, sehingga kedua belah pihak mengalami luka.
Lain di Lampung, lain juga di Tuban, Jawa Timur. Ironisnya, kali ini duel berdarah terjadi sesama kakek. Seorang kakek berusia 66 tahun tega membacok tetangganya hingga mengalami luka serius di bagian kepala. Sukinar namanya. Warga desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, tega membacok Tarmuji hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Kejadian berawal saat Sukinar selesai bekerja dari mencari rumput di sawah. Sukinar melihat Tarmuji yang sedang duduk di rumahnya. Tiba-tiba, korban menegur dengan nada kurang enak didengar sehingga pelaku tersulut emosi. Kapolsek Tuban menjelaskan karena tidak terima ditegur, Sukinar kemudian pulang untuk mengambil samurai yang ia simpan. Sukinar kemudian mendatangi Tarmuji dan melakukan aksi duel dengan Tarmuji yang juga menggunakan senjata tajam jenis kapak. Dan ketemu korban, ditanya kenapa matanya melotot. Kemudian setelah itu pelaku mengambil ke rumah, mengambil bilah samurai. Kemudian pelaku membacok korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat. Adapun motif dibalik adu bacok ini adalah dendam. Diketahui Sukinar dan Tarmuji memang saling bertetangga, namun sudah 5 tahun tidak saling tegur sapa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Polisi pun mengamankan senjata tajam berupa kapak dan samurai yang digunakan untuk membacok.